Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama gue DIY. Di video kali ini gue akan merangkum sebuah film dari negara Blackpink dengan judul film Champion yang dibintangi oleh aktor yang pastinya sudah nggak asing lagi ya kan buat kalian. So tanpa banyak cincong di awal lagi, let's begin the story and enjoy this video. Film dimulai dengan seorang mantan atlet panco bernama Mark, di mana dirinya tinggal dan bekerja sebagai seorang security di sebuah klub Amerika. Hingga suatu hari, Mark pun bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kim. Pada titik ini secara tiba-tiba Kim membujuk Mark untuk bertanding dalam pertandingan panco yang kebetulan memang sedang dilakukan di klub itu. Mark yang awalnya nggak mau melakukannya, coba dibujuk terus oleh Kim, yang pada akhirnya membuat Mark setuju untuk melakukannya, dan Mark akan melawan seorang pria yang merupakan juara bertahan di klub ini. And you bet on Mark? No, I'm here. Kim pun dengan percaya diri bertaruh untuk Mark dan menantang si pemilik klub. Jika Mark menang, maka dia akan mengambil semua uang taruhan malam ini. Okay, let's do it. Begitu pertandingan dimulai, Mark pun hanya terlihat santai tapi tidak dengan si bule bodas yang terlihat begitu kesulitan, dan alhasil Mark berhasil dengan mudah mengalahkan si bule bodas tersebut. Tak bisa menerima kekalahan, si bule bodas ini langsung menampol banget Kim yang akhirnya menyebabkan pertengkaran antara Mark dan sekelompok pelanggan yang ada di sini. Karena kegaduhan tersebut membuat Mark harus dikeluarkan dari pekerjaannya. Seminggu kemudian Mark mendapat pekerjaan lain sebagai penjaga keamanan di sebuah toko, di mana pada titik ini Mark mulai mengingat akan kampung halamannya dan sangat ingin sekali kembali pulang ke negaranya, yaitu Korea. Di keesokan harinya, Mark mendapat telepon dari Kim yang memintanya untuk datang ke Korea agar bisa mengikuti turnamen panco yang akan segera dimulai di Seoul. Dari sini diketahui jika Mark ternyata dulunya merupakan seorang atlet panco profesional dan merupakan 10 top atlet panco di dunia. Sambil menatap medali lamanya, Mark memutuskan untuk mengambil tawaran Kim tersebut. Setelah mendarat di Seoul, Kim langsung datang untuk menjemput Mark dan mengajak Mark ke restoran dan membicarakan perihal turnamen yang akan Mark ikuti. Lantas Kim mengajukan diri kepada Mark agar ia diperbolehkan untuk menjadi manajernya, agar nantinya Kim bisa mengurus segala keperluannya. Setelah tinggal di Amerika selama bertahun-tahun, Kim berinisiatif mengajak Mark untuk berkeliling kota. Setelah usai berkeliling dan saat dalam perjalanan ke hotel, Kim sempat bertanya apakah Mark ingin mencari tahu di mana keberadaan ibu kandungnya saat ini. Yang ternyata terkuak sebuah fakta, jika Mark dulunya pernah diserahkan ke orang lain untuk diadopsi. Lantas saat mengingat akan hal itu, membuat Mark sangat marah dan tak ingin bertemu dengan ibunya, karena baginya semua itu hanyalah bagian dari masa lalunya. Begitu masuk ke hotel, Mark melihat sebuah kotak hadiah yang ternyata itu dari Kim. Saat diperiksa, dia menemukan sebuah HP dan terdapat alamat ibu kandungnya. Di sisi lain, Kim mendekati seorang gangster jutawan bernama Yo dan memintanya untuk mensponsori Mark. Karena Yo tidak mengenal Mark, maka ia pun menolak tawaran itu dan menggantung Kim karena berbicara dengan Yo secara tidak sopan. Namun setelah melihat video Mark, gangster tersebut setuju untuk mensponsorinya, tapi dengan satu syarat, jika Mark harus mau melakukan pengaturan skor sesuai perintahnya. 그 새끼 지금 어디 있다고? 그럼 우리 막 내가 컨트롤. Keesokan paginya Mark mengikuti peta di ponselnya dan tiba di sebuah alamat. Sebelum mengetuk pintu, Mark dikejutkan dengan dua anak kecil yang mengira jika Mark ini adalah penagih hutang. Mark yang tak ingin membuat dua anak kecil ini ketakutan, lebih memilih untuk pergi. Untuk kemudian anak-anak ini memberitahu ibu mereka bernama Sojin jika ada pria aneh yang berdiri di depan rumah mereka. Merasa penasaran, lantas Sojin memata-matai Mark melalui jendela dan melihatnya pergi. Sosok Sojin sendiri adalah seorang wanita single parent di mana untuk memenuhi kebutuhannya, ia harus menjalankan sebuah toko baju yang sayangnya tidak berjalan dengan baik, yang mana dia juga berutang banyak uang kepada gangster Yo yang kita lihat di awal tadi. 아유 고맙습니다. 야, 너 좀 Di hari yang sama, Sojin tanpa sengaja melihat Mark yang pada saat itu dibawa oleh Kim untuk melihat kekuatan Mark dan memperkenalkannya kepada Yo. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang anak manja yang kaya raya bernama Kyung, di mana si Doi ini merupakan donatur uangnya si Yo. Dan saat mereka melihat Mark mengalahkan seorang pria besar dari angkatan laut, mereka pun memberi hadiah kemenangan itu dengan memberi Kim dan Mark kamar mewah di hotel bintang 5. Tapi tidak lama dari itu, Kim mendapat pesan dari Yo yang isinya mengatakan bahwa di pertandingan besok Mark harus menang di ronde pertama, tetapi saat ronde kedua Mark harus kalah.
형? 자? Khawatir jika Mark tidak akan setuju dengan persyaratan ini, maka Kim mengajak Mark untuk pergi makan dan membicarakan tentang kekalahan di pertandingan kedua. Dan yang mengejutkan, ternyata Mark setuju untuk melakukannya. Di sisi lain, kita akan melihat Sojin sedang menyiapkan anak-anaknya untuk ke sekolah. John Hyung, sang anak sulung, sempat khawatir jika pria besar kemarin akan datang ke rumah lagi. Akan tetapi Sojin sadar bahwa Mark sedang mencari seseorang yang mungkin dia kenal. Setelah anak-anak berangkat sekolah, dia pun mengeluarkan foto-foto lama dan menemukan satu foto dan melihat Mark kecil sedang bersama ibunya. Di adegan berikutnya kita akan diperkenalkan dengan juara panco profesional nomor 1 di Korea bernama Kombo, yang dimana ia mendapat undangan dari Yo agar mau datang ke klub malam ini untuk mengevaluasi keterampilan Mark. Maka di malam harinya Kombo pun datang untuk melihat Mark melawan seorang pria yang jauh lebih besar dari tubuhnya, dimana di pertandingan pertama dia menang dengan usaha yang cukup keras sehingga membuat Kombo sangat terkesan. Dan Sojin yang sangat ingin menyampaikan sesuatu kepada Mark juga ikut hadir untuk menonton Mark, dimana Yo yang melihat ada Sojin di sini mulai mengganggunya dan mencoba untuk melecehkan Sojin. 너도 뭐 한몫 챙기려고 왔어? 빚 갚으려고 나한테? 나 형 믿어. 파이팅. 왜 이래요? Si Mark yang memiliki jiwa seorang pria sejati tentu saja merasa tidak senang dengan perbuatan Yo karena terlihat begitu merendahkan wanita, sehingga saat pertandingan kedua dimulai dia justru dengan sengaja menang untuk membuat Yo marah. Saat Yo melihat Mark yang tidak patuh terhadap dirinya, langsung mengusir Mark dan batal akan menjadi sponsornya. 죄송합니다. 제가 정리할게요. Singkat cerita, di keesokan harinya pun tiba. Kim pun mendatangi Sojin untuk menanyakan perihal kenapa Mark terlihat sangat kesal saat melihat Sojin diganggu oleh Yo. Namun pada saat yang bersamaan, Yo datang dan mulai menyerang Kim. Lantas si Mark yang melihat Kim diserang membuat ia sangat begitu kesal dan langsung menyerang anak buah si Yo. Karena keributan itu, polisi pun menangkap Mark dan Kim untuk diinterogasi, di mana si Pak Polisi juga meminta tanda pengenal Mark dan mempertanyakan kewarganegaraannya. Namun Mark yang tidak memilikinya membuat polisi menduga jika Mark adalah imigran gelap dari Amerika. Pada saat itulah Sojin datang ke kantor polisi bersama anak-anaknya dan membawa sebuah bukti akte kelahiran jika Mark sebenarnya adalah memang warga negara Korea asli. 믿어주세요. 예? Dari sini kembali terkuak fakta bahwa Sojin adalah saudara tiri dari Mark dan ibu mereka telah meninggal setahun yang lalu. Mark yang mendengar berita itu tidak tahu harus berbuat apa karena rasa kecewa Mark yang sudah ditinggal oleh ibunya dan harus membuatnya merantau di Amerika sendirian. Untuk meredam rasa kesal Mark, Sojin pun mengundang Mark dan Kim untuk tinggal di rumah sang ibu selama beberapa hari. Setelah beberapa hari tinggal di sana, anak-anak Sojin yaitu Jong Hyun dan Jong Hee mulai menyukai Mark karena kepribadiannya yang sangat begitu unik. Keesokan harinya dua orang suruhan Yo yang dikirim untuk menagih utang kepada Sojin nggak sengaja malah ketemu sama Mark yang waktu itu sedang ingin pergi dari rumah. Dan untuk melindungi Sojin dengan anak-anaknya, akhirnya Mark malah berniat untuk menetap selama beberapa hari ke depan, di mana Mark juga mengajak anak-anak Sojin pergi untuk makan di sebuah acara prasmanan. 내가 여기 계속 있을 거니까 앞으로 오지 마. 저 없어. 술 많이 먹어. 아유 어려서 아직 잘 모르는구나. Sementara itu Kim yang masih bingung karena tidak adanya sponsor mulai mencari ide dengan memanfaatkan kedekatan Mark bersama anak-anak. Dia pun menelpon temannya di perusahaan penyiaran agar mau memfilmkan kehidupan Mark untuk mendapat simpati orang dan beberapa sponsor. Di hari berikutnya kita melihat jika Mark dan keluarga barunya sedang mendatangi sebuah acara panco terbuka di mana Mark bertemu dengan atlet panco nomor 1 di Korea yaitu Kombo. Dan demi melanjutkan rencananya, Kim sengaja mengadu Mark dengan Kombo yang mana dari hasil pertandingan ini Mark lah yang keluar sebagai pemenangnya. Ready? Go! Singkat cerita, beberapa minggu pun berlalu. Cerita tentang masa lalu Mark yang merupakan seorang anak buangan dan perjuangannya untuk hidup di Amerika dalam menjadi atlet panco nomor 1 diceritakan dalam sebuah film dokumenter yang ditayangkan di televisi. Diketahui jika dalam Liga Panco di Amerika tersebut, karir Mark sempat terhenti karena lawan Mark yang mempublikasikan tentang silsilah keluarga dan kewarganegaraan Mark yang tidak jelas. Sehingga dalam ajang tersebut, Mark harus dieliminasi hingga membuat karirnya sebagai atlet panco berhenti hanya sampai di situ. 폭력식으로 이어져 결국 미국 팔씨름협회에서 제명을 당합니다. Suatu hari ketika Mark mengantar anak-anak ke sekolah, mereka mendengar seorang wanita dan anaknya yang sedang menjelek-jelekan Mark dengan mengatakan mukanya itu mirip kayak binatang buas.
Jeonhee pun membela Mark dengan mengatakan jika Mark adalah seorang juara panco dan Jeonhee membuat Mark berjanji bahwa dia akan memenangkan kejuaraan nasional untuk membuktikannya. Kembali dengan Mark yang pada saat itu John Hyung menunjukkan kepadanya jika ibunya dulu sering menggunakan laptop ini untuk menuliskan email setiap hari kepada Mark. Maka Mark yang selama ini nggak tahu kalau ibunya sering ngirim email langsung membuka emailnya dan melihat banyak email yang ternyata sudah dikirim oleh ibunya. Isi email tersebut menyatakan perasaan bersalah sang ibu karena telah meninggalkan Mark dan tidak pernah memberi kabar kepadanya. Sang ibu juga memberi alasan jika kala itu dia tidak mampu untuk memberi makan dan ingin Mark memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Di akhir email, sang ibu juga menyampaikan jika ia bertemu dengan Sojin dan kedua anaknya yang baru saja ditinggal oleh suaminya, dan untuk menebus rasa bersalahnya, maka sang ibu mengajak Sojin dan kedua anaknya untuk tinggal di rumah sang ibu dan menjadikan mereka seperti keluarganya sendiri. Namun ketika ajal mulai menjemput, sang ibu masih merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan sangat ingin sekali bertemu dengan Mark untuk meminta maaf. 마음이 가네. 죽을 때까지 미안하고. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Untuk menghormati sang ibu, Sojin pun mengajak Mark untuk pergi ke makam ibunya. Tapi Mark yang sudah tahu jika Sojin bukanlah saudaranya, merasa ditipu oleh Sojin sehingga membuat ia sangat begitu kesal dan memutuskan untuk kembali ke Amerika lagi. Lantas Kim mencoba untuk menghentikannya karena dia masih ingin jika Mark ikut serta dalam turnamen, yang dimana turnamen itu akan diadakan sebentar lagi. Namun Mark yang sudah frustasi malah menuduh jika Kim menggunakan Mark hanya demi uang. 형. Pada titik ini, Yo yang sangat dendam dengan Mark berniat untuk menyewa seorang atlet panco bernama Pans, di mana dia dulunya adalah seorang atlet panco yang terkenal kejam karena sering mematahkan setiap lengan yang menjadi lawannya. Hingga beberapa tahun yang lalu dia dipenjara karena menggunakan doping agar performanya lebih baik dalam pertandingan, dan esok adalah hari kebebasannya. Sedangkan Mark sendiri mengurungkan niatnya untuk balik ke Amrik karena Mark sudah mulai merasa nyaman saat berada di dekat Sojin dan kedua anaknya. Oleh karenanya, Mark pun memutuskan untuk berlatih agar bisa memenangkan kejuaraan panco, di mana Mark berlatih dan melatih otot lengannya dengan menarik sebuah mobil yang kayaknya sih tipe CR-V, dan Mark benar-benar serius dalam melakukannya. Hari yang ditunggu pun tiba, di mana saat Mark ingin mendaftarkan dirinya, ia sempat bertemu dengan Kim yang ingin meminta maaf dan sekali lagi memohon untuk diberikan kesempatan menjadi manajernya. Maka Mark pun memaafkan Kim dan mengiyakan permintaan tersebut. Tidak lama dari itu, Mark juga bertemu dengan Combo dan timnya, disusul juga dengan Yo yang datang membawa Pans untuk menghancurkan Mark. 오랜만이다. 누가 재물인지는 해보면 알겠죠? Di sisi lain, anak-anak Sojin yang sendirian di rumah menemukan medali Mark yang tidak sengaja tertinggal. Maka dengan alasan ini mereka berdua nekat naik bus dan pergi untuk menemui Mark, di mana di sana kedua bocil ini juga bertemu dengan teman Sojin yang sedang ingin menonton kejuaraan ini. Untuk kemudian Sojin mendapat telepon dari temannya dan memberitahu jika anaknya ada di sini. Lantas Sojin pun langsung bergegas untuk menyusul kedua anaknya. Ketika kompetisi dimulai, Mark, Combo, dan Pans berada di dalam 3 grup yang berbeda, di mana mereka juga mendominasi pertandingan di grupnya hingga masing-masing dari mereka berhasil mencapai semifinal. Tapi mata semua orang tertuju kepada Pans yang dengan kejam melukai banyak lawannya untuk melaju ke final. 두각을 나타내고 있어요. Setelah melihat performa Mark yang bagus, Kyung yang merupakan investor CEO mulai ketakutan sampai-sampai mukanya ini hinyai ya kan, karena Kyung sudah menaruh taruhan yang cukup besar untuk Pans di pertandingan ini, dan Kyung sangat takut jika harus kehilangan semua money-nya. Oleh karena itu, Kyung memerintahkan Yo untuk melakukan sesuatu agar Pans menjadi juaranya. Untuk mengantisipasi kemenangan Mark, maka Yo pun diam-diam menawarkan Kim $200.000 untuk meyakinkan Mark agar mau kalah di semifinal saat melawan Combo. Namun Mark menolak kesepakatan itu dan menyuruh Kim untuk mengembalikannya karena bagi Mark, uang itu tidak sebanding dengan jika ia berhasil menjadi juara dalam pertandingan ini. Ditambah lagi, Mark juga telah berjanji kepada Jeonhee untuk menjadi seorang champion. 애들하고 약속한 거. Pada titik ini Mark pun harus berhadapan dengan Combo sehingga terjadi pertandingan yang cukup intens, tapi Mark masih mampu mengimbangi dan berhasil menang dari Combo. 엄마는 같이 안 왔어? 근데 이 마크 선수 손이 많이 안 좋습니다.
Melihat tekad kuat Mark, Kim pun berniat ingin mengembalikan uang tersebut kepada Yo, di mana hal ini membuat Yo sangat marah dan mulai memukuli Kim. Mark yang mengetahui perbuatan Yo kepada Kim, langsung menghajar Yo untuk menyelamatkan Kim, dan sekali lagi Kim juga meminta maaf kepada Mark dan memintanya untuk menang dengan cara apapun. Begitu pertandingan final dimulai, semua orang menahan napas mereka untuk menonton pertandingan ini. Di ronde ini Punch dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan membuat tangan mereka kepleset, lalu dia menarik ibu jari Mark dengan sangat keras sehingga membuat Mark sangat kesakitan. Di tengah rasa sakitnya, Mark tetap terus berjuang hingga pada titik saat hampir kalah. Ia pun menatap ke arah Sojin, Kim, dan para bocil yang sedang mendukungnya, yang mana hal ini memberikan semangat yang luar biasa kepada Mark, hingga akhirnya Mark berhasil mengalahkan Punch dan keluar menjadi juaranya. 마크가 지금 손이 안 좋아. 얘 펀치가 아작 낼 거야 이제. 나 마크 손목이 저렇게 열리면 Setelah itu Mark pun diwawancara dan diminta untuk mengucapkan sesuatu. Maka sambil menangis, Mark mengatakan jika ia sangat begitu merindukan ibunya, dan dia juga sangat tahu jika ibunya sangat menyesal saat berpisah dari Mark. Hal ini tentu saja membuat semua orang yang ada di sana langsung menyoraki Mark dengan rasa yang begitu haru. 내가 너무 늦게 와서 미안합니다. Di akhir film kita pun akan melihat jika Mark dan Kim sedang mewakili Korea dalam ajang pertandingan Panco internasional, dan ini merupakan cita-cita Mark sedari awal. Pesan yang gue ambil dari film ini, jangan pernah takut untuk gagal dan menyerah, berusahalah semaksimal mungkin, karena yakinlah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke deh guys, sekian dulu video dari gue. Jika gue ada salah kata atau mungkin ada kekurangan dalam menceritakan film ini, mohon dimaafkan. Dan bila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Gue DY pamit undur diri, see you in the next video. Bye bye.